Tetapi sesaat baru saja dimandikan, lagi-lagi pentas kedikdayaan Sang Maha Pencipta dibentangkan. Tubuh Sofian tiba-tiba terlihat seperti mendidih. Dari ujung telapak kakinya mengepul asap kecil, meletupkan kulit pucat jenazah. Adegan horor itu terus menjalar secara mengerikan, menjadikan tubuh kaku Sofian tak lagi utuh. Rambut almarhum berdiri, dan bibirnya membengkak seperti tersengat aliran listrik. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hadir lagi Rio Ivan The Channel untuk kesempatan hari ini akan memberikan suatu cerita yang luar biasa ya. Semoga cerita ini bisa menjadi suatu inspirasi untuk kita semuanya. Oke, jangan kemana-mana. Oke, disimak satu ini. Pepohonan jati di sebuah desa kecil di belahan pantai Jawa bergetar ringkih. Dedahan tuanya menari tersibak angin. Udara turut berhembus seakan berlomba ingin segera menjatuhkan daun-daunnya yang rapuh dan kering. Lembar-lembar berwarna tembaga itu pun terhempas menjebak tanah, menjadikan bukit-bukit kecil di balik belukar akar jati kian mengundang. Tak jauh dari jenggala hati, sebuah rumah nampak sahaja berdiri. Namun, bunga-bunga di taman bambunya kusam meradam. Ada bara yang meraja di rumah yang hanya berpenghuni sepasang tua renta itu. Seorang lelaki kekar nampak gusar berselisih laku. Ia mondar-mandir di antara dua tubuh lemah itu dengan gurat muka yang kasar. Pokoknya rumah ini harus segera dijual, dan hasilnya harus segera dibagikan sekarang juga, teriaknya. Nak, kami ini orang tuamu. Kami masih hidup. Kalau rumah ini dijual sekarang, lantas kami mau tinggal di mana? Jawab lelaki tua yang ternyata bapaknya itu. Bapak kan bisa menumpang di rumah anak-anak yang lain, ketus si pemuda. Tidak, meski kami ini renta, kami tidak ingin merepotkan orang lain. Biarlah anak-anak hidup dengan rumah tangganya sendiri-sendiri, dan kami hidup tenang di sini, jawab bapak itu. Sebut saja bapak itu bernama Bapak Syarif. Di balik jenggala jati, seorang lelaki nampak tergopoh-gopoh, memacu sepeda motornya menuju rumah sahaja yang beratapkan tanah merah itu. Sorbannya menyibak di terpa angin. Dia begitu tergesa, ingin segera memasuki pelataran rumah. Dengan sorot mata penuh api, dicengkramnya lengan baju lelaki yang berlaku kasar itu. Sofian, rupanya benar. Wak Marjam nelponku tadi ya. Dasar anak kurang ajar. Bapak dan Mak ini masih hidup. Kenapa kamu tega mengusuk masalah warisan itu? Sekarang juga kamu keluar dari sini. Keluar! Teriaknya penuh emosi. Sofian terdiam. Mulutnya tak lagi seperkasa saat menghadapi sang bapak. Dia hanya mengangkat tangan dan beringsut keluar begitu saja. Sofian begitu takut dengan lelaki kurus bersorban itu. Arya, demikian namanya. Dia adalah kakak kandung Sofian. Arya merupakan anak sulung Pak Syarif. Sejak lulus madrasah ibtidayah, ia pergi nyantri di sebuah pesantren terkenal di daerah Banten. Setelah dari sana, ia melanjutkan pendidikan agamanya di sebuah pesantren Salafi di Sukabumi. Kini ia telah menjadi kiai di desa mertuanya yang berjarak sekitar 2 kilo dari rumah Pak Syarif. Arya beruntung, karena selain mendapatkan istri yang cantik, ia juga dikaruniai keluarga yang mawadah warohmah. Bahkan keluarga mertuanya dikenal sebagai keluarga religius yang berilmu agama tinggi. Selain ilmu agama yang dikuasai, Arya juga dipercaya mempunyai ilmu batin yang ulung. Bahkan dengan keulungannya itu, bangsa jin sekalipun sanggup ditaklukkannya. Arya kini meneruskan jejak mertuanya menjadi kiai di desa.
Maka tak heran jika Sofyan yang hanya bermodalkan fisik kekar sangat segan terhadap abangnya ini. "Untung kamu datang, Nak," kata Pak Syarif mengusap dada. "Alhamdulillah, Pak. Nanti Sofyan saya nasihatin lagi. Bapak dan Emak tidak apa-apa kan?" "Tidak, Nak," jawab Pak Syarif tersenyum. "Syukurlah. Kalau begitu sekarang Arya pulang dulu. Sore ini ada pengajian yang harus Arya isi, Pak. Mak, Assalamualaikum," ucap Arya seraya mencium tangan kedua orang tuanya. Pohon jati kembali merangas saat matahari mulai menurunkan dekorasinya dari ombak-ombak langit desa Solok yang biru. Pak Syarif nampak merenung menembus cakrawala senja yang mulai memerah. Batinnya tersayat oleh sembilu perilaku Sofyan yang durhaka. Matanya tergetar menahan sungai kepedihan yang mulai merintik perlahan di garis pipinya yang melipat. Sudahlah Pak, jangan terlalu dipikirkan. Sayup-sayup suara lembut seorang perempuan terdengar membelai telinganya. Diliriknya sang istri datang membawa secangkir kopi kesukaannya. Harumnya semerbak menanggalkan segala kepenatan dalam hati Pak Syarif untuk sementara. Enggak, Mak. Bapak enggak apa-apa," jawab Pak Syarif sambil mengusap kedua matanya. Pak, ini ujian dari Allah. Allah menganugerahkan kita anak-anak yang saleh seperti Arya, Nina, dan Pira. Tapi ia juga menguji kita dan Sofyan. Sudahlah Pak, jangan terlalu dipikirkan. Iya, Mak. Mudah-mudahan Gusti Allah segera memberikan kesadaran sama anak itu. Ibu Salimah, istri Pak Syarif, kembali masuk meninggalkan lelaki renta yang terpekur bersama cangkir kopinya itu seorang diri. Pak Syarif kembali terdiam. Kali ini dagunya terangkat. Pandangannya kosong. Ia kembali larut dalam bayang-bayang imaji dan mulai menenggelamkan dirinya dalam dimensi kenangan masa silam. Potret-potret indah bersama Sofyan seketika terpancang rapi, menciptakan bingkai kolosal di telaga lamunannya yang dalam. Sofyan kecil yang begitu diharapkan bisa menjadi penggantinya. Ya, dulu Sofyan memang sangat ia sayangi. Baginya, Sofyanlah yang paling bisa diandalkan, yang selalu dibawa kemanapun ia pergi, dibangga-banggakan. Saat dikenalkan pada sanak famili, dan disanjung-sanjung saat bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak istimewa. Sofyan memang anak yang paling ia harapkan, berbeda dengan Arya, Nina, dan Vira. Dan keinginan Sofyan selalu dikabulkan. Bahkan karena terlalu sayang pada Sofyan, tak sampai hati Pak Syarif mengizinkan nyantri di sebuah pesantren bersama Arya. Ia terlalu takut bakal penggantinya itu kenapa-napa jika harus jauh darinya. Sedangkan Arya dan dua anaknya yang lain, dalam pandangan Pak Syarif kala itu, mereka tidak bisa menggantikannya. Arya terlalu rapuh dan fisiknya lemah. Nina dan Vira apalagi. Mereka anak perempuan yang suatu saat nanti akan dibawa pergi suaminya. Kini keempat anaknya telah dewasa, bahkan semuanya telah menikah. Arya yang lemah kini menjadi atau menjelma menjadi lelaki kokoh yang tegar setegar batu karang. Ia tinggal di desa tetangga dan menjadi kiai di sana. Sedangkan Nina kini dibawa suaminya tinggal di Jakarta, tak jauh dari rumah Vira yang sudah merantau terlebih dahulu. Adapun Sofyan, ia kini justru menjelma teror. Teror yang menghantui hari-hari tua Pak Syarif. Sofyan yang dulu selalu dibanggakannya kini hidup tersaruk. Pekerjaannya tidak menentu dan masih saja merepotkan. Meski sudah dikaruniai seorang anak, Sofyan tetap masih memelas, merengek dan meminta pemberian darinya, termasuk biaya mengontrak rumah sekalipun.
Makin lama potret-potret kusam kenangan silam itu makin menghitam. Bayang-bayang indahnya tiba-tiba terpecah seperti gelas kaca yang terjatuh. Hati Pak Syarif kembali tercabik saat bayangan Sofyan terlintas menggugat rumah. Sofyan ingin rumah itu dijual dan segera dibagikan hak warisnya. Halilintar seakan bergemuruh dalam dada Pak Syarif. Suaranya menggelegar, menyesakkan degup jantung nun jauh di dalam sana. Sofyan, bagaimana jadinya nanti jika kami sudah meninggal? Kami masih hidup saja kamu sudah seperti ini. Mudah-mudahan Gusti Allah segera menyadarkanmu, nak. Isya Pak Syarif rebah di balik meja rotannya. Nasihat Arya rupanya hanya dianggap angin lalu. Sofyan tidak berubah barang sahasta. Hatinya tetap membatu, sistem otaknya hanya mampu meresonansi satu kata, warisan. Ya, warisan yang harus segera dibagikan sekarang juga. Karena dengan itu, beribu angan telah berderap di depannya. Dia akan membeli rumah, membuka usaha dan tidak akan meminta lagi sama orang tua. Pokoknya dia akan hidup mandiri. Satu sisi pandangannya memang terlihat baik, tapi Sofyan keliru. Akankah hidup mandiri melulu mengandalkan uang warisan? Kenapa tidak segera memulainya dari keringatnya sendiri sebelum biduk rumah tangga dibentangkan? Namun pernyataan seperti itu tak ubahnya lebut dalam gelombang elektromagnetik otak Sofyan. Dia terlalu ego. Dia sama sekali tidak mau tahu nasib kedua orang tuanya kelak. Mau tinggal di mana atau hidup bagaimana. Ia tak mau tahu. Yang penting hak warisnya bisa diambil sekarang. Peduli amat jika orang tuanya akan menderita menumpang dari rumah ke rumah. Toh nanti kedua orang tuanya akan meninggal juga. Jadi apa bedanya jika warisan dibagikan sekarang atau nanti? Masya Allah. Lembayung kembali memerah saat senja temaram ditelan malam. Sulur-sulur hitam mulai merambat memenuhi biang lala hati saat maghrib baru saja tertunai sempurna. Sofyan kembali datang. Kali ini datang dengan sekotak teror yang siap meradang. Lembaran suci Al-Quran baru saja ditutup saat suara Sofyan bergema di telinga Pak Syarif. Pak, kapan rumah ini akan dijual? Dada Pak Syarif seketika tercabik. Ratusan sembilu seakan menyayat ulu hati mendapati kedatangan Sofia yang tak kunjung eling itu. Kenapa kamu belum sadar juga, nak? Jawabnya dengan suara tertahan. Pak, justru Bapak yang gak sadar. Saya ini cuma nutuk hak waris saja. Apa bedanya nanti atau sekarang? Pokoknya kalau rumah ini tidak segera dijual, saya akan hancurkan sekarang juga. Sofyan, selama ini Bapak selalu mengalah dengan sikap kamu itu. Bapak ini orang tuamu. Ia membiayai dan membesarkan kamu. Kamu tidak sepantasnya berbuat begitu. Ah, peduli setan, jawab Sofyan. Seraya mengambil martir dan mulai membabi buta menghancurkan tembok rumah orang tuanya. Pak Syarif yang emosi makin tak terkendali. Dipukulnya kepala Sofyan dengan tangan lembahnya. Namun Sofyan kekar itu hanya berkelit. Tangannya seketika melayang berkelebat menghantam dagu Pak Syarif. Satu gerakan yang cukup membuat tubuh renta sang bapak melayang. Pak Syarif tumbang terkapar. Suasana semakin meradang saat jerit tangis Ibu Salimah mulai memekik merobek langit. Ceritanya begitu menyayat membuat kegaduhan terasa semakin mendidih. Pak Marjan, adik kandung Pak Syarif yang kebetulan melintas terpana menyaksikan perilaku Sofyan. Dia terbirit lari ke arah rumahnya. Di zamannya gagang telepon secepat kilat dengan dada berdegup laju. Halo, Assalamualaikum, Arya, mana Arya? Ucapnya gugup. Pembicaraan terhenti, Arya terkesiap. Gagang telepon terlepas dari tangannya yang tergetar. Dadanya bergemuruh. Arya memburu, menghidupkan motornya dan langsung memacunya menuju rumah sang bapak. Sofyan, ini aku lawanmu, teriak Arya saat baru sampai di pintu pagar rumah Pak Syarif.
Motornya ia rebahkan begitu saja. Nyali Sofyan seketika menciut mendengar suara menggelegar itu. Dia berusaha kabur. Namun Sofyan bak sembunyi di balik alang selai. Arya keburu menghadang. Pertarungan antara dua darah daging seketika terperangkap dalam kawah amarah yang meletup-letup, menghilangkan alam sadar mereka. Sofyan tak berkutik. Mau tak mau dan berani tak berani dia harus berduel dengan abangnya. Martil masih erat di genggaman saat tiba-tiba Arya berkelebat menghantam wajah Sofyan. Alam raya seketika menghitam. Lingkaran-lingkaran kecil bercahaya serentak memenuhi layang-layang pandangan Sofyan. Tubuhnya limbung. Setarikan nafas. Sofyan tersungkur pingsan. 5 bulan setelah kejadian itu, tubuh Sofyan masih terkapar di pembaringan. Ia tak kunjung sembuh meski guru Arya ikut membantu memulihkan kesadarannya. Nampaknya ada sesuatu di luar nalar manusia yang sedang berlaku. Ada sesuatu yang maha dahsyat yang sedang menghukumnya. Ungkap guru Arya. Kalimat itu terdengar begitu dingin, membuat pagi yang baru saja terjaga kembali terasa beku. Arya merunduk mendengarnya. Pak Syarif pun perlahan berdiri. Ia beringsut meninggalkan rumah. Gurat wajahnya terlihat begitu lelah. Pak, mau kemana? Tanya Ibu Salimah seraya memegang tangan Pak Syarif. Aku mau ke Bak Sisir, Mak. Sudah lama Bapak tidak ke sana. Jawab Pak Syarif sambil berlalu. Elegi mulai mengisi denyut nadi Pak Syarif. Ia melamun seorang diri di tengah pantai yang berjarak hanya beberapa lemparan batu dari rumahnya. Sesekali ia menyeka butiran bening yang mulai mengalir di cekung tulang pipinya yang tirus. Nafasnya ditarik panjang berharap segala kekecewaan sirna bersama udara yang dihembuskannya. Namun bayang-bayang kedurhakaan Sofyan terus saja melingkar di penjuru asanya. Bukan sekali itu saja Sofyan tega ringan tangan padanya. Bahkan pada istrinya yang telah melahirkannya, anak durhaka itu sekalipun telah berkali-kali bersikap tak pantas kepada kedua orang tuanya. Sampai hari itu, mungkin itulah klimaks dari segenap penjuru dosa yang dilakukan Sofyan. Melalui tangan Arya, Sofyan mendapatkan azab atas segala perilakunya yang salah. Kini ia terkapar lemah seperti bayi. Kegagahan fisiknya telah direnggut kembali oleh Sang Maha Perkasa. Sofyan tak sanggup lagi berlaku zalim, menyalahgunakan keanugerah fisik kuatnya untuk berbuat aniaya terhadap ibu bapak yang telah uzur. Mentari baru saja merangkak perlahan, menggagahi langit yang masih dingin. Tiba-tiba Arya telah berada di samping Pak Syarif. Wajahnya basah, bibinya terbata. Pak, Sofyan sedang sakaratul maut, ucapnya terpatah. Pak Syarif bergegas kembali ke rumah, namun terlambat. Sofyan telah kembali sesaat sebelum ia sampai di ubin pertama teras rumahnya. Bumi pun seketika menghitam, mencekat dan menghimpit dada Pak Syarif. Ia terpukul meratapi jasad Sofyan yang tak lagi berdetak nadi. Meski hati hancur terluka, namun episode hidup harus tetap dijalankan. Jasad Sofyan harus dimandikan dan dikubur sebagai closing perjalanannya di dunia ini. Tetapi sesaat baru saja dimandikan, lagi-lagi pentas kedikdayaan Sang Maha Pencipta dibentangkan. Tubuh Sofyan tiba-tiba terlihat seperti mendidih. Dari ujung telapak kakinya mengepul asap kecil, meletupkan kulit pucat jenazah. Adegan horor itu terus menjalar secara mengerikan, menjadikan tubuh kaku Sofyan tak lagi utuh. Rambut almarhum berdiri dan bibirnya membengkak seperti tersengat aliran listrik. Jenazah Sofyan terlihat menggosong, bahkan sesaat sebelum dikafankan. Mungkinkah ini salah satu bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya, hingga mendahulukan siksa yang semestinya diberikan di neraka menjadi siksa di dunia?
sedang siksa dunia itu jauh lebih ringan dari siksa neraka. Wallahu a'lam. Oke guys, dari cerita tadi menggambarkan bahwa kita tidak boleh berlaku durhaka kepada orang tua, seperti apa yang dialami oleh Sofyan. Ia begitu kasar kepada orang tuanya sampai akhirnya Tuhan menghazab dia. Ya, semoga cerita ini bisa memberikan suatu inspirasi ya untuk kita semuanya. Jangan kita berlaku durhaka kepada orang tua. Oke guys, segini aja cerita untuk hari ini ya. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa membuat kita sadar yang selama ini kita selalu durhaka kepada orang tua. Dan nantikan cerita-cerita berikutnya ya, tentunya dari Rio Ivanda Channel. Tapi jangan lupa untuk selalu subscribe, like, comment, and share. Sekali lagi, subscribe, like, comment, and share. Saya Rio Ivanda undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.